Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini. Amin. Ini agak beda nih, karena sebenarnya kita udah pernah bikin komparasi Cetik 25R versus CBR 250RR. Tapi kita ulangin lagi, kita bikin lagi. Kenapa harus ulang lagi, An? Tentu saja karena CBR 250RR ini keluar yang terbaru ya. Tahun kemarin 2022 ya? Iya, betul. Keluar yang SPQS yang emang powernya lebih besar. Power lebih besar. Dikilik lagi, tenaganya naik ya kan. Dioprak-oprak lagi, banyak banget yang diubah ya, An ya? Makanya sekarang tenaganya mencapai 41,6 horsepower ya, atau 42 PS. Itu terbesar di kelas 250 cc yang 2 silinder. Iya. Salah satu tujuannya sih jelas ya, biar masih bisa nempel-nempel Cetik 25R lah. Bener banget itu. Jadi waktu itu yang kita adu drag itu ya, dan kelihatan ya, CBR 250RR SP waktu itu kan masih ketinggalan ya. Iya. Tapi gimana dengan sekarang? Nah, ternyata ada improvement lah. Betul. Dan kita ngomongin ini dulu deh, ngomongin perubahannya. Oke. Kenapa harus di komparasi ulang? Yang berubah apa aja? Kepala silinder ya? Kepala silinder dipapas 0,16 mili, sehingga rasio kompresi naik jadi 12,5 banding 1 ya. Iya. Terus camnya, liftnya naik 0,1 mili. Yang in aja, X yang enggak. Terus durasi juga diperlama. Betul, jadi bahan bakarnya masuknya lebih banyak. Ya, udara juga banyak, jadi tenaga lebih besar. Terus untuk penyeimbangannya tadi, intake manifoldnya juga diperbesar. Betul. Ya kan, 0,2 mili ya, diperbesar. Kemudian di bagian boxnya juga ada perubahan. Ya. Gitu teman-teman. Terus gearboxnya sampai semua. Rasio juga berubah. Sehingga makin mantep lah untuk 2 silinder 250 cc ini memang paling top sekarang. Yang lain makin ketinggalan ya. Asli. Waktu dites akselerasinya pun jauh lebih cepet tuh dibanding yang sebelumnya. Mantep sih. Top speednya juga kita waktu nyobain di sirkuitnya AHM bisa sampai 178 ya nih? Iya, betul. Biarpun potensinya waktu di Deno bisa sampai 190-an. 190-an. Jadi dibanding yang 2016 yang pertama, hadir itu kan di limit di 185 ya. Kalau sekarang dinaikin gitu. Jadi emang akselerasi makin cepat, top speed lebih tinggi. Makanya jadinya kita aduin ulang. Kita penasaran kan, kalau udah ulang gimana sih gitu kan. Tapi Bo, apa-apa? Kenapa Cetiknya yang lama, Bo? Bukan Cetik 25R yang baru yang knalpot samping nih. Kalau yang jelas sih karena yang lama ini powernya lebih gede. Iya, benar teman-teman. Jadi yang lama ini, yang pertama itu standar emisinya kan Euro 3. Dia emang powernya lebih besar. Sementara untuk yang baru, yang tahun lalu di launching itu, yang pakai knalpot samping itu kan Euro 4. Tenaganya lebih kecil, teman. Kayak di iya, betul. Sampai bahkan ram air duct-nya itu dikecilin juga. Jadi makanya sekarang kita pakai yang ini, ya nyari yang performa paling top lah. Biarpun sebenarnya kalau secara akselerasi yang lama sama yang baru mirip-mirip sih sebenarnya. Bener banget. Karena diakalin juga, jadi biarpun powernya turun, dicekek pakai emisi gas buangnya itu, tapi Kawasaki kasih final gear lebih gede ya. Iya, jadi final gearnya diperbesar sehingga akselerasi itu sebenarnya bisa dibilang 11-12 ya, mirip-mirip. Hanya saja top speednya turun itu, teman. Jadi kalau yang ini potensinya bisa mentok sampai 195 km/jam. Sementara kalau yang RR yang baru itu cuma 190, turun 5 km/jam. Jadi kalau CBR naik, Cetik turun gara-gara emisi. Apakah jadi imbang? Nah, ini teman-teman, kita kemarin langsung nyobain adu akselerasi. Jadi ternyata bukan cuma adu yang langsung gitu, tapi juga data akselerasi kita ukur pakai racebook, pakai GPS itu kan. Ternyata memang di putaran bawahnya, CBR tarikan awalnya awalnya bisa ngimbangin ya. Mantep sih. Salut banget sekarang. Cepet bawahnya. Bawahnya cepet, cuma ya memang tadi tuh di tengah-tengahnya lama-lama Cetik akan menjajarin bahasa Indonesia apa sih? Akan sejajar. Iya, sejajar. Terus habis itu pelan-pelan ninggalin. Ya kalau udah 500 meteran sih sikat habis itu. Iya. Sebelum 500 meter masih bisa nempel gitu kan. Terus bahkan ninggalin ya, An ya. Bahkan ninggalin sebenarnya. Waktu saya bawa ZX-nya awal kan agak telat tuh. Buka gasnya buka startnya pas agak telat kan. Agak ketinggalan itu. Tapi lama-lama kena juga ya, An ya. Ya di kecepatan sekitar 140, 150 itu tiba-tiba ZX-nya ngejar terus ninggalin jauh banget. Aduh, jadi emang nafasnya Cetik 25R yang 4 silinder, putaran mesinnya bisa sampai 17.000 RPM, atasnya emang gila sih. Nggak bohong lah ya. Nggak bohong, asli. Peak powernya juga kan lebih besar ya, walaupun bobotnya berat, tapi secara power to weight ratio ya memang masih lebih oke ya. Kalau secara bobot kan Cetik 25R ini setara 180 kilo ya? 183 ya, gitu. Sedangkan si CBR cuma 160-an. 168 kilo. Jadi
ya lebih berat Zetek, tapi tenaganya juga lebih gede. Lebih besar. Iya, jadi betul. atasnya napasnya lebih panjang, nggak bohong ya. Jadi emang kesimpulannya si ubahan CBR 250RR yang baru ini ya memang untuk mengimbangi di putaran bawahnya aja, biar nggak terlalu ketinggalan. Kalau yang lama bawah ketinggalan, atas ketinggalan, sekarang nggak kalah. Sekarang bawahnya nggak kalah, tapi atasnya tetap aja. Tetap aja ternyata yang 4 silinder masih tetap bisa ngalahin. Tapi ya salut sih tetap ya. 2 silinder paling top sih, nggak malu-maluin lah. Dari secara performa adu akselerasi ternyata bisa imbang. Tapi kalau saya lihat sebenarnya improvement ini salah satunya bukan cuma buat harian juga loh. Buat Asia Rotasi Championship itu. Kelihatan banget ya. Iya benar. Sejak ganti yang versi ini mereka kembali dominan lagi kan? Dominan lagi, gila. Emang standar keluar pabriknya udah gila. Udah kenceng gitu. Yang 4 silinder aja bisa ditempel. Iya, di awalnya bisa ditempel ya. Iya, nggak kalah awalnya. Boleh. Ya kan? Keren ya. Cuma kalau buat harian, kita buat harian. Oke, Bo. Kalau buat harian sih sebenarnya si BR 250R ini lebih kesit ya. Pastinya. Bawahnya tuh putaran bawahnya lebih responsif lah. Terus juga didukung juga sama motornya enteng ringan. Benar, lebih enteng. Jadi lebih lincah ya kan, buat selap-selip, macet-macetan gitu kan, lebih seluntulan lah. Itu juga mau akselerasi spontan, uhui sambil belok-belok yang patah-patah itu oke ya. Iya, lebih gampang lincah. banget, lebih lincah. Beda dengan Zetek 25R ini karena emang moge banget. Iya, moge loh, emang lebar loh, kayak moge beneran. Ini kalau dijadiin sama Zetek 6R juga mirip dimensinya. Jadi makanya kalau buat harian, pokoknya jalan kota di Jakarta gini yang padat, nggak bisa selincah CBR sih. Iya. Berat. Terus ya besar, lebar, ya kan. Terus tenaganya, ya ini mesin yang overbore-nya nggak kira-kira emang. Bawahnya tuh belet, terutama di bawah 6.000 RPM ya. Iya. Sampai 6.000 RPM tuh kayak pelan gitu, kayak ya lemot lah pelan. Tapi kalau udah menyentuh 7.000 RPM ke atas sih cepat. Cuma kalau buat harian kan baru mau dapat 6.000 aja udah ngerem lagi gitu ya. Tapi ya itu apa? Yang dinikmati kan suaranya. Iya sih. Nggak usah kenceng-kenceng, 6.000 RPM suaranya udah keren banget. Apalagi kalau ganti knalpot. Iya, tuh irgasem banget ya. Apalagi kalau rame-ramean. Wah. Udah ganti knalpot rame-rame. Tawon lewat. Rombongan tawon lewat nih. Seru banget ya. Iya sih. Karena salah satu yang dijual sepertinya memang suara ya. Iya, betul. Emang betul. Dan ini sih, Bo. Apa? Ya, moge look-nya lebih dapet sih. Iya, tampangnya lebih keren. Iya ya? kan? Iya sih, itu nggak bohong lah. Kalau si CBR ini suaranya ya udah begitu aja. Kayak Ninja 2 silinder, kayak R25, ya ada bedanya gitu kan. Udah kenceng knalpot ya suaranya gitu-gitu aja. Terus kalau buat riding position paling sigap sih sebenarnya ada di CBR 250RR ini cuma pegel. Yap, karena lembut banget. Secara riding position lebih resi dia. Dia joknya sedikit lebih tinggi, walaupun bedanya tipis, tapi saat duduknya kerasa banget ya. Kerasa banget iya. Karena shock belakangnya kan saat duduknya nggak ambles ZX25, iya, betul. Jadi lebih nungging. Stangnya juga pendek rendah banget. Ya. Tapi Bo, sebenarnya kalau ngomongin stang, ZX25 itu stangnya lebih nekuk ke dalam loh, lebih ke bawah ya. Cuma pas duduknya emang tetap lebih santai ya. Karena joknya rendah. Nah, joknya rendah, jadi malah kayak sport touring ya. Betul. Kalau kalian lihat dari samping ya. Kalau lihat dari samping tuh stangnya emang kelihatan lebih tinggi dari joknya kan, enak banget. Jadi nggak capek. Iya, mungkin kalau Sakin mikir akan banyak yang pakai ini buat Sunmori kali ya, biar atau pegel ya. Iya sih, bukan buat yang resi-resian banget. Sebuah kompromi. Iya, betul. Kalau dia kan tadi tujuannya buat ikut RRC. Harus racing dong. Harus racing kan? Ya, harus racing. Iya. Lanjut kok, konsumsi bahan bakar gimana? Ya jelas lah, 2 silinder pasti lebih irit lah. Sisi biar ini buat harian ya, buat macet-macetan, kadang-kadang gaspol, kadang-kadang lagi sih, begitu kosong pasti langsung bawahnya betot kan, karena mau responsif banget kan. Buat ambil letak akselerasi ya, pokoknya buat macam-macam, bojangan juga. Bisa 27 km per liter rata-ratanya. Masih lumayan ya? Iya masih lumayan lah. Termasuk irit loh itu. Termasuk irit, karena responsif mungkin jadi ngegasnya nggak perlu gede-gede, ya kan? Apalagi kalau pakai riding mode yang Sport Plus, wih, galak banget dari bawah ya kan? Betul. Oh ya, jadi kalau di motor ini ada 3 riding mode ya. Ada defaultnya kalau kita nyalain on Sport dulu. Iya betul. Terus yang mau lebih responsif Sport Plus, yang paling lemot ada Comfort. Cuma kalau Comfort saya nggak terlalu sukaan. Terlalu lemot dan nanti begitu udah ketemu tenaganya itu malah kayak iya. Gitu nggak enak gitu loh. Mungkin buat yang pemula po, atau pas hujan-hujan. Pemula juga jadi jodotan juga. Paling pas pakai Sport. Paling pas pakai Sport. Kalau yang Sport Plus terlalu sensitif banget. Dikasih dikit banget itu langsung gitu. Jadi kayaknya kalau kita buka gasnya 10%, di throttle bodinya kayaknya bukanya 15% kayaknya. Kayaknya ya. Gitu kan, galak banget kan? Galak banget kan? Betul. Karena kalau di Zetek 25 ini, konsumsi bahan bakarnya
cuma sekitar 19 km per liter, 19,5 gitulah. Nggak nyampe 20 km per liter. Hampir 10 km loh beda seliternya. Kan ngasih asupan 4 silinder, jadi minumnya banyak. Terus yang kita minum banyak ya. Tenaganya kan tadi ketemu jalan kosong, tetap bisa ninggali. Ya kan? Biaya yang harus dikeluarkan untuk suara tadi. Ya suara juga. Terus kan ini udah moge look, Po. Moge biasa minumnya segitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian naik kelas nih dari 2,5 ke 600 ke 1.000 udah nggak kaget. Apalagi kan harganya juga jauh kan. Iya sih. Ini udah beneran kayak harga moge. 100. Kalau harga yang baru yang knalpot samping ya, untuk yang CTEK 25R ABS SE itu sekitar 125 juta. Terus yang RR yang paling tinggi itu 132 juta. Sombong dong, belinya aja udah sombong dong. Beli bensinnya harus nggak mikir dong. Nggak mikir ya kan? Kalau CBR ini sekarang yang paling mahal di 80 jutaan, teman-teman. 80 juta ya, udah dapat ya. Jadi bedanya sekitar 50 jutaan, banyak banget ya. Aduh, banyak banget bedanya. Beda kelas dong. Iya ya. Banyak ya? 50 juta loh. Berarti secara nggak langsung nih, Po. Pembeli CTEK 25R ini nggak perlu ngomong udah kastanya beda gitu kan. Ya kan? Bisa sombong gitu ya. Sama-sama 250 cc tapi harganya jauh, maaf harganya jauh. Wah, 50 jutanya tuh kalau misalnya tapi kalau dirasionalin beli CBR ya, itu cc-nya masih bisa buat beli 50 juta, bisa buat beli X-Max second misalnya. Oh iya ya? Pilih mana ya? Mending beli ini, keren, moge look, 4 silinder, suara enak, apa beli itu tapi bisa plus punya X-Max ya? Jangan-jangan yang beli ini udah ada X-Max-nya. Bisa jadi sih. Nggak perlu lagi. Iya sih, bisa jadi sih. Iya juga ya? Oke. Terus ngomongin fitur-fiturnya, Oke, Fitur kan ini harganya beda 50 jutaan. Jadi ya maklum lebih banyak lah, lebih komplit lah. Lebih advance ya? Iya. Paling ini sih dari mana? Rem-an. Rem. Ini dong. Kalipernya 4 piston radial ya kan. Masternya ini enak banget tuh. Masternya gede banget. Gede banget. Ini kayak moge-moge emang. Ini, Bo, kalau ngerem seringnya aku cuma 1 jari aja udah cukup, Bo. Iya bener-bener. Udah gitu sendiri dikit udah ngerem enak. Bisa diurut juga enak diurut kan. Iya. Gimana dengan CBR nih? CBR ini nih udah tar, Bu. Apakah masih pakai rem Supra? Masih lah, makanya ini tenaganya digedein, larinya lebih kenceng, remnya masih sama aja. Masternya master Supra, kecil banget an. Terus lihat deh, kaliper juga kaliper yang banyak dipakai anak Vario sekarang. Mesin Samurai ya? Iya. Usul sih HM tenaga udah gede banget, udah kenceng banget, remnya di upgrade juga lah. Jadi sebenarnya sih ya lumayan pakem sebenarnya, cuma jarak mainnya dalam. Sama nggak bisa diurut yang itu yang pelan-pelan gitu, feelingnya tuh beda gitu loh. Ini pas main kita tuh keren tuh, habis dari sini ya, di situ kaget pas keren. Harus dalam, harus narik kuat, harus kuat gitu ya kan. Kalau bayangannya tuh pengennya tuh kayak ninja kan, yang ditolak dikit aja udah ngerem. Enak banget tuh. Makanya nih, Bo, sering banget lihat anak CBR 2,5 tuh upgrade rem ya. Oh jangan-jangan emang biar ini kan. Biar toko aksesoris lama. Oh iya bisa juga ya. Iya. Wah, berarti toko aksesori akan ini ya, kalau di upgrade kasihan juga ya. Cuannya dikit cuannya. Iya, kalau dikit. Ninja kan yang banyak malah ini dari double disc brake kan. Oh iya. Nyambain sebelah kiri. Oh iya, tampilan biar makin mogelo. Iya gitu. Oke, lanjut, Bo. Lagi fituran. Kalau speedometer full digital ya. Speedometer kalau yang ini yang versi sama sih masih analog dan digital. Cuma kalau beli baru kan ada yang baru. Itu udah full digital, TFT. Wah, itu udah lebih top sih. Iya, sama ada connectivity ke smartphone juga. Ya, ke aplikasi namanya Radiology ya. Iya, kalau si CBR belum ada. Jadi 1 step lebih rendah lah. Dan ini masih sejak 2016 nggak ada perubahan speedometer. Betul, tetap gini-gini aja ya. Mestinya nanti kalau versi 2024 misal ada ya, harusnya speedometer di-upgrade lah ya. TFT gitu ya. Keren ya. Gitu. Terus apa lagi fitur lainnya? Fitur yang di CTEK di CBR nggak ada. Ini nih kuncinya kalau CTEK ada immobilizer-nya. Immobilizer ya? Lebih canggih. Wah, lebih aman. Lebih mahal. Iya, sesuai ya harga ya. Itu. Kalau CBR biasa aja. Nggak ada. Kalau kayak kaki imbang ya, An ya? Imbang karena depan sama-sama pakai upside down, pakai Showa SFBP ya kan. Terus belakang, ini pakai lengan besi ya, walaupun sama-sama banana ya. Kalau di CBR malah aluminium keren ya. Ini aluminium yang keren banget. Cetakannya satu gede, satu utuh, satu gitu an. Oh iya. Kan lu pernah dibahas waktu pertama kali produksi itu. Terus kan? Suspensi belakang sama-sama monoshock, ada setelan pilotnya. Cuma kalau ngomongin yang RR yang terbaru, itu speknya lebih tinggi sebenarnya. Lengkap ya. Belakang setelannya lengkap, depan bahkan ada setelan pilot, itu lebih lengkap sih dengan harganya 132 juta tadi. Iya. Gitu. Betul.
Lanjut, Pak. Apalagi? Kalau ngomongin di area mesin, ini ada fitur assist dan zipper clutch. Sama, ada juga. Ada ya? Ada. Oh iya ada ya. Terus ada quick shifter, up and Ada down. juga quick shifter. Tapi ntar dulu, Apa? quick shifternya CT25 itu lebih enak, Po. Ya, betul, lebih empuk empuk. Empuk banget. Udah gini tuh lebih enak dan apa efek jendut gitu di RPM bawah itu lebih minim. Kalau di CBR tuh emang harus bener-bener ngerasain banget lah. Kalau di bawah 6.000 tuh masih agak keras. degluk gitu Iya. kan? Iya betul. Iya, lebih halus di CT25. Apalagi kalau pas turun giginya juga kerasa banget. Kerasa banget ya? Terus fitur auto blippingnya kan yang tiba-tiba kalau pas kita lagi downshift ya, terus tiba-tiba kan ada kayak geber dikit ya? Nah itu sedikit kurang banget ya, kerasa, kecil ya. iya. Kalau di sini tuh enak banget. di Beng. Makanya kalau ganti knalpot itu iya, dikira digeber-geberin ya. Padahal enggak ya. Padahal otomatis. Otomatis. Gitu. Dan itu bikin batu kita apa namanya masuk tikungan tuh mulus Iya, banget. mulus banget. Belakangnya nggak Iya, ketahan. Nah kalau di bener. CBR masih ketahan. Iya. Jadi quick shifternya juga kayaknya beda ini kan, beda spek kan. Loh, harganya? Beli 50 juta harganya tadi kan wajar. Iya dong. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi ya? Lampu-lampu semua LED sama kalau lah ya. Cetik 25 yang baru ya sekarang Iya, sudah full LED. kalau lama Yang masih lama pakai masih ada bohlam. bohlam gitu. Terus apa lagi? Udah sih yang itu aja paling ya. Itu fitur utama ya. Sasis sama-sama ini ya, mirip banget ya Iya. konstruksinya. Sama-sama baja. Konstruksinya juga mirip, cuma di CBR lebih ramping aja sih karena 2 silinder. Betul. Kira-kira itu sih. Ya, Ya fokusnya kan kita penasaran sama tadi ya. performanya. Iya. Yang baru ini CBR beneran bisa nempel nggak sih? Ternyata nempel. Putaran bawahnya aja. Tengah atasnya ya. Wah, di atas banget sih, Bo. Cuma tetap harus salut lah. Ya Saya kalau mau buat salut dari banget hari sih jadinya pejaban sekarang ya. Ya, jadi R25 makin tertinggal. Ninja 252 silinder makin tertinggal jauh. Maka di RRC wajar kalau CBR juga sangat didaya ya. Iya, sangat dominan sekarang ya. Iya. Cuma memang yang nggak bisa dilawan adalah suaranya. Oh, Tetep. ini. Iya. Oh iya, 4 silinder. Suara Mas Hendra tetap nggak bisa dilawan. Kira-kira Makanya itu, teman-teman. walaupun beda 50 juta tetap banyak yang beli. Iya ya. Kayak sekarang lebih sering ketemu Cetik 25 dibanding Daripada CBR di CBR jalan, ya Iya, kan? bener-bener kayak Udah udah 50 bosen. juta padahal loh. Tapi kalau San Mori, Iya. Minggu malam gitu kan, dengar Aduh. suara-suara nyamuk-nyamuk di Bandung dapat ya Bandung, Lembang gitu kan, nggak cuma di Jakarta, itu banyak banget Iya. ini tawon-tawon ini lewat. Ya wis, Oke. ya. Ya, Kira itu komparasi kita jajalin CBR 250 RR SPQS lawan Cetik 25R. gitu. Ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Oke, mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga Instagram saya, Dimas Popo. YouTube Oh, juga ada iya. YouTube, Dimas Popo juga. Follow ya, Oke. baru banget bikin. Kalau IG saya Ana_otomotif ya. Iya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.